Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa nafsin la tashba. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Cokro Aminoto dan kaum muslimin yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan tafsir surah Maryam terakhir kita pada ayat ke-65, di mana dijelaskan pada ayat sebelumnya, ayat 64 dan 65, Nabi SAW selama kurun waktu kurang lebihnya 40 hari beliau ini tidak dikunjungi oleh malaikat Jibril. Maka ada satu pesan yang buat Nabi dan juga buat kita semuanya, bahwasanya semua malaikat ini menyukai hal-hal yang baik, hal-hal yang bersih. Semakin bersih, semakin wangi, itu akan semakin disenangi oleh malaikat. Kapan terakhir kita memotong kuku kita? Kapan terakhir kita mencukur kumis kita? Kapan terakhir kita bersiwak? Ya, dan lain sebagainya, hal-hal yang bersih. Kapan kita mencukur rambut di sekitar kemaluan? Maka ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Dan kapan kita memakai minyak wangi? Ya, kalau sholat Jumat kita ini dianjurkan untuk memakai wewangian. Ya, lain halnya kalau kita ingin melaksanakan sholat istisqa. Kalau sholat istisqa ini sunnahnya memakai pakaian yang tidak terbaik. Kalau sholat Jumat kita disunahkan memakai pakaian yang terbaik. Tapi kalau sholat istisqa kita memakai pakaian yang biasa, tidak pakai wewangian, ya. Dan tidak boleh bercanda. Kalau sholat Idul Fitri orang sambil ketawa-ketawa karena dia bertemu, artinya hari kemenangan, ya. Tapi kalau salat istisqa semua orang pandangannya tertunduk, itu sunnahnya. Bahkan disunahkan untuk puasa 3 hari sebelumnya, ya. Tapi kira-kira kalau kita salat istisqa ini udah pantas nggak, memenuhi kriterianya nggak, bapak-bapak ini? Kalau kita salat istisqa saat ini di Indonesia, di Batang dan sekitarnya, kita sudah memenuhi kriteria nggak kalau salat istisqa? Kira-kira kambingnya masih pada hidup nggak? Ya, ayamnya masih bisa makan nggak? Ya, kalau hemat saya sih belum, ya, belum. Karena dulu ada sahabat yang lapor kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, halakatil mawashi. Ya Rasulullah, binatang ternak pada mati. Wa taqatta'atis subul, dan jalan-jalan sudah terputus. Artinya jalan-jalan, maksudnya di sini mengering air sungai, mata air, sehingga untuk mencari sumber air udah susah, sehingga Rasulullah pun menyuruh mereka untuk berpuasa 3 hari dan menunggu untuk sholat istisqa pada hari yang terbaik, hari Jumat. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan lebih baiknya dalam keadaan berpuasa juga. Tapi kalau sekarang kita di sini kan kayaknya belum memenuhi, ya. Ya, apalagi es teh jumbo 3.000 tersedia di mana-mana. Ya, kita nggak ada ceritanya kehausan ini. Ya, jadi belum saatnya lah, ya. Sumur air PAM masih lancar Pak, ya, masih nggak ada masalah.
Jadi saya kira belum lah ya. Ya, insyaallah lah. Ya, baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan ayat ke-66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Manusia bertanya, manusia yang dimaksud di sini meskipun menggunakan lafadz am, tapi di sini maknanya khusus, yaitu orang kafir. Kalau di surat Al-Asr itu manusia pada umumnya, lafadz am urida bihil am. Jadi ada dalam usul fiqh itu artinya lafdzul am urida bihil am. Lafadz am, lafadz umum dan maksudnya adalah umum. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, Allah mengecualikan orang-orang yang beriman, beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi, dan saling berwasiat dalam hal kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Jadi al-insan yang disebutkan dalam surat Al-Asr itu al-insan secara umum. Ada lafadz am tapi maksudnya adalah khusus. Al-lafdzul am urida bihil khas. Lafadz am umum tapi maksudnya adalah khusus. Seperti di ayat ini, Maryam 66, wa yaqulul insan, manusia berkata dan bertanya, pertanyaan yang menunjukkan keingkaran. A'idza ma mittu, apakah kalau saya ini sudah mati, la saufa ukhraju hayya, apakah saya bakal dibangkitkan dalam keadaan hidup? Karena mereka percaya bahwa orang yang sudah mati tidak mungkin bisa kembali lagi. Mereka meyakini bahwa orang yang hidup bahagia di dunia memang itu anugerah Allah, dia berikan secara maksimal, secara utuh, secara sempurna. Berarti Allah sayang. Padahal itu semua adalah bukanlah tanda kasih sayang Allah. Ya, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita bisa taat, bisa beribadah dengan khusyuk, bisa nikmat. Itu adalah nikmat terbesar. Kita bisa menikmati setiap ibadah yang kita lakukan. Kita bisa menikmati, enjoy dengan membaca Al-Quran. Kita bisa kecanduan dengan sedekah. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, salah satu azab yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika Allah mencabut manisnya dan lezatnya beribadah. Yang susah, sholat nggak khusyuk, baca Quran sudah capek dulu ya. Ini sedekah dia ogah-ogahan. Ini adalah azab, sebenarnya ini azab, sejatinya azab yang Allah berikan kepada orang tersebut. Karena dia tidak bisa merasakan nikmat dan lezatnya amal soleh. Nah, manusia orang yang kafir di sini mengatakan idza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Apakah setelah nanti saya ini sudah mati, saya akan dibangkitkan dalam keadaan hidup. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang kafir yang tidak percaya ini, mereka ini tidak percaya dengan hari akhir, yang hanya mengatakan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan itu adalah hanya dunia saja. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiya. Ayat ke-67. Fa wa rabbika, maka jawablah dengan jawaban ini, fa wa rabbika, yaitu maka sumpah demi Tuhanmu, wahai Tuhanmu engkau Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lanahsyurannahum, kata Allah apa? Lanahsyurannahum, sungguh benar-benar kami akan membangkitkan dan mengumpulkan mereka semuanya, manusia ini, wasyayatina, dan setan-setan.
Kenapa dinamakan di sini setan-setan? Ya, karena yang dimaksud setan ini pasti yang mengganggu kita ini setan ini bangsa jin. Tapi bangsa jin belum tentu semuanya setan. Ya, setan ini adalah jin yang kafir, jin yang suka menggoda kita. Jadi adapun yang mereka tidak, maka mereka yang tidak menggoda karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka sibuk dengan urusan mereka. Ya. Bagaimana mungkin ada jin muslim ngakunya jin muslim kemudian bersedia jadi khodam. Jadi khodim ya. Sebenarnya bahasanya khodim sih. Khodim ini pelayan. Ya, tapi jadi khodam istilahnya ya. Karena dia ini sudah disibukkan dengan taat kepada Allah, ngapain dia menjadi pelayannya manusia? Ya. Kecuali Nabi Sulaiman ya. Memang Allah taklukkan bangsa jin ini untuk beliau. Meskipun banyak di antara bangsa jin mereka memang tunduk kepada Nabi Sulaiman, tapi ada banyak yang terpaksa juga. Buktinya ketika Nabi Sulaiman wafat, akhirnya mereka pada bikin ulah kan? Ya, Nabi Sulaiman ketika duduk nih tongkatnya ini, ya tongkatnya baru dimakan rayap, baru Nabi Sulaiman terjatuh di sini, baru mereka tahu, sadar, oh ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat. Jadi banyak juga bangsa jin yang mereka ini terpaksa, sehingga ketika Nabi Sulaiman ini sudah wafat, banyak di antara mereka yang berulah. Ya. Jadi asyayatin adalah mereka dari kata syatana yang artinya adalah ba'uda, jauh. Syaitan adalah makhluk yang jauh, ay al-ba'id an rahmatillah. Jadi makhluk yang jauh dari rahmat Allah. Apa itu yang dimaksud orang yang jauh dari rahmat Allah? Ar-rajim, yang terkutuk, yang terlaknat. Orang yang terlaknat itu orang yang jauh dari rahmat Allah. Jadi kalau kita jumpai ada kata laknat, itu berarti orang atau makhluk yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. La'anallahul yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Banyak ayat-ayat yang tentang laknat kan. La'anallahul washimata wal mustaushimata. Allah melaknat perempuan yang mentato dan minta ditato. Ya. Artinya apa? Dengan tato tersebut dia jauh dari rahmat Allah. Kecuali kalau dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ya wanita yang baik-baik kemudian dia mau mentato tubuhnya. Ya. Jadi kata laknat ini adalah jauh dari rahmat Allah. Bagaimana mungkin kalau orang sudah jauh dari rahmat Allah kemudian dia bisa menikmati setiap amal soleh ya yang dibebankan oleh Allah kepada mereka. Jadi ketika manusia terutama orang kafir ini, orang-orang ateis ya yang tidak percaya dengan Tuhan, kemudian mereka ini tidak percaya kalau Allah ini ada dan Allah pasti akan membangkitkan mereka setelah kematian mereka, maka kata Allah lanahsyurannahum, kami sungguh benar-benar kami akan membangkitkan mereka dari kematian mereka ya. Wasyayatina, dan juga setan-setan. Itu orang-orang syayatin di sini adalah makhluk Allah dari bangsa jin ya. Yang mana mereka suka mengganggu manusia ya. Orang-orang kafir ya. Kemudian tsumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiya. Kemudian sungguh benar-benar kami akan menghadirkan mereka, menempatkan mereka haula jahannam jithiya. Jadi di depan, di sekitar neraka jahanam ini mereka jithiya, dalam keadaan berlutut. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu bagaimana korelasinya? Apakah berlutut ini berlutut seperti yang kita tahu? Orang kalau kita disuruh orang bertekuk lutut, berarti dia kan
menekuk lututnya, kemudian dia tertunduk di hadapan orang lain. Ya, dia orang bertekuk lutut berarti orang yang sudah menyerah, sudah tidak ada usaha untuk dia membela dirinya. Tapi ada juga ulama yang lain maksud bertekuk lutut di sini orang. Ada surat dalam Al-Qur'an namanya surat Al-Jathiyah, yaitu yang bertekuk lutut, yang berlutut. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Surat Al-Jathiyah ayat 28. Dan engkau melihat kulla ummatin jathiyah, setiap umat ini bertekuk lutut. Ya. Jadi ya, jathiyah, jithiyah ini adalah jithiyah jamak. Ya. Kami akan hadirkan mereka, orang-orang yang mereka ini dahulunya di dunia mereka tidak beriman akan kebangkitan setelah kematian. Kami hadirkan mereka, di depan mereka ini ada neraka jahanam, mereka bertekuk lutut. Ada juga ulama yang mengartikan bertekuk lutut di sini dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu ada orang-orang, ya, orang-orang yang dahulunya itu di dunia tidak pernah sujud kepada Allah. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pandangan mereka ini tertunduk dan diliputi dengan kehinaan. Dan dulu ketika di dunia mereka ini diajak untuk bersujud dalam keadaan sehat, dalam keadaan salim. Tapi sekarang di akhirat dalam keadaan yang mencekam, mereka ingin sekali sujud. Tapi ketika di dunia mereka enggak mau sujud. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka dipanggil, diajak untuk sujud, mereka enggak mampu. Mereka ingin menekuk tulang mereka, lutut mereka, ya. Tapi mereka nggak bisa. Setiap kali mereka ini berusaha untuk menekuk tulangnya, kemudian kembali lagi. Bahasa kita ini bahasa Jawanya apa? Jepat. Tahun jepat ya. Jadi mereka mau sujud, mau ruku nggak bisa. Jepat lagi ke ini. Kenapa? Diperintahkan mereka ini, wahai kalian manusia, sujudlah kalian kepada Allah, rukuklah kalian kepada Allah. Mereka dengan sepenuh hati pada hari kiamat mereka ingin sekali sujud kepada Allah, tapi tiba-tiba mereka tidak bisa sujud, nggak bisa ruku. Sehingga kata jithiyah di sini sebagian ulama mengartikan mereka ini tetap berdiri. Karena apa? Penghuni neraka nanti ketika mereka disiksa, mereka dalam keadaan ya berdiri, mereka ditelungkupkan dan mereka tidak pernah istirahat. Mereka ini capek. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini diuji oleh Allah dengan satu ujian, yakinlah bahwasanya ujian kita ini enggak sebanding dengan siksanya Allah di neraka. Itu yang membuat kita ini supaya kita lebih strong, kita lebih kuat, gak cengeng dalam setiap menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Ujian kita ini belum ada apa-apanya dengan para nabi, dengan orang-orang yang lebih soleh dari kita, belum ada apa-apanya. Malah justru kalau hidup kita ini santai-santai saja, hidup kita ini biasa-biasa saja, maka kalau orang-orang soleh malah mereka ini khawatir, jangan-jangan Allah gak suka dengan saya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang kaum, suatu kaum, ibtalahum, Allah pasti akan menguji mereka. Jadi yakinlah, ya, sehari ini sudah ada ujian apa yang Allah berikan kepada kita. Ada Ustaz, apa? Ketemu orang wajahnya sepet kayak cuka 88 saat. Nah itu ujian. Ya, itu ujian tuh. Karena dunia mengharap dunia semua orang senyum sama kita nggak ada, nggak bisa. Ya, kan ini ujian juga, ketemu sama orang yang nggak ramah, ketemu orang yang ya pandangannya ini nggak menyenangkan. Itu dunia. Kata-kata yang menyakitkan, itu dunia. Ya, jadi
belum seberapa, ya, belum seberapa dibandingkan dengan siksanya Allah yang ada di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian rahimakumullah, tsumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiya. Jadi kami kumpulkan mereka, bangkitkan mereka di sekitar neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Sebagian ulama mengatakan berlutut di sini adalah mereka ini tetap berdiri, ya, dalam keadaan ketakutan. Ya, khilaf di antara para ulama. Seperti di surah Al-Jathiyah, ya, wa tara kulla ummatin jathiyah. Kau lihat setiap umat ini berlutut, pandangannya tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dari riwayat, ketika manusia di mahsyar ini, ya, tidak ada suara. Kalaupun ada suara, ini hanya bisikan yang sangat kecil. Fala tasma'u illa hamsa. Kamu tidak akan mendengar kecuali ada bisikan-bisikan kecil. Disitulah Allah kemudian berkata di hadapan hambanya, ya ibadi, wahai hambaku, inni ansattu lakum tawila. Sesungguhnya dulu saya, kata Allah, saya diam dan hanya mendengarkan kalian. Fa ansitu liyal yaum, maka diamlah kalian hari ini. Tidak ada yang berani bicara. Kita sekarang ini banyak yang ngoceh, banyak yang bicara, ya, termasuk saya ini bicara, ngomong apapun yang dia ingin ngomong, tapi nanti di mahsyar tidak ada orang yang berani bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua terdiam. Karena Allah juga memberikan, artinya berkata di hadapan kita semuanya kelak, ansitu liyal yaum, diamlah kalian hari ini, saya yang akan bicara gantian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alar rahmani 'itiyya. Kemudian kami akan cabut, ya, benar-benar kami akan mencabut, mencari mana dari setiap syi'atin. Syiah ini adalah golongan besar. Ada satu sekte dalam Islam namanya Syiah. Ya, Syiah ini adalah dari kata sya'a yashi'u yang artinya menyebar. Sya'a yashi'u artinya menyebar. Jadi Syiah adalah kelompok yang menyebar. Survei membuktikan bahwa Syiah di dunia ini jumlahnya hanya 10% dari umat Islam. Ya. Jadi kalau ada 90% ini insya Allah ahlu sunnah. Meskipun di sini masih banyak yang, ya, ini ada mungkin kelompok khawarij, kan, taruhlah kalau ahlu sunnah ini 85%, ya, itu 5% nanti ada kelompok dibagi-bagi segala macam. Ya, ini ada Syiah 10%. Yang paling besar ada di Republik Iran, pusatnya ada di sana. Ya. Tapi di Indonesia ini Syiah bisa leluasa. Maaf Pak, di Malaysia sudah nggak ada lagi Syiah. Sudah dirobohkan semua bangunan-bangunan Syiah, sudah tak ada. Jadi di Malaysia ini tegas, gitu kan, nggak boleh Syiah ini. Tidak masalah memutus hubungan diplomatik dengan Iran, tak masalah. Jadi tegas. Kalau di kita, maaf ya, kita berbicara, kalau di Indonesia masih belum lah. Di kampus Lipia Jakarta itu seberangnya ke arah utara dikit itu ada IIC, Islamic International Islamic ICC, maaf, ICC bukan IIC. ICC, Islamic Cultural Center. Jadi pusat kebudayaan Islam bahasa kita. Tapi itu ternyata adalah Syiah, itu adalah yang punya Iran. Ya, saya pernah dulu sama teman, ayo jadi anggota perpustakaan sana, caranya gimana?
Ya kita intinya pingin tahu aja dalamnya kayak apa. Ya pokoknya tinggal ngasih KTP aja. Nanti kita ini. Ya mereka welcome, semua orang welcome karena mereka ingin dakwah kan. Dakwah supaya orang ini bisa condong ke Syiah kan. Yuk, kasih KTP, kasih udah dapat kartu anggota perpustakaan. Nah, hanya bisa pinjam buku. Ya, pinjam buku. 70% bukunya berbahasa Persia. Nah, sebagian ada bahasa Arab, dan juga ada sebagian karena di Indonesia bahasa Indonesia. Petugasnya ada yang dari orang Iran asli, ya, karena udah lama tinggal di Indonesia, jadi udah paham bahasa Indonesia, ya, udah paham bahasa Indonesia. Ditawarin kita, kalau mau kuliah ke Teheran gratis, nggak ada biaya. Oh gitu ya, gimana kita? Saya waktu itu pinjam buku novel, bukunya itu novel. Saya novel Islami lah gitu ya. Saya pinjam aja, penasaran novelnya seperti apa. Novel yang saya baca itu berlatar belakang Uni Soviet, Rusia. Jadi orang Uni Soviet kan rezim komunis kan bertahan sampai awal 90-an kan. Ya, kemudian ada dulu di revolusi Yosef Stalin, nah, kemudian ada revolusi lagi kan. Dan waktu itu saya pinjam buku itu, novel, ternyata apa Bapak Ibu sekalian, novelnya menarik memang. Tapi di tengah-tengah itu saya kaget. Jadi ketika ada orang yang sedang mencari kebenaran ceritanya. Dalam novel itu dijelaskan, kemudian dia sedang mencari kebenaran, dia hijrah dari satu tempat ke tempat. Di tengah perjalanan hijrahnya itu si wanita ini dihadang oleh sekelompok penyamun, perampok. Ya, perampok, dan kemudian di situ ada footnote, catatan kaki itu di bawah. Saya baca itu, kok footnote-nya agak banyak ini, saya penasaran. Nah, ternyata penyamun ini adalah seorang laki-laki bernama Fulan bin Fulan, yang mana dia itu kalau ditarik ke atas itu keturunan dari Abu Bakar. Jadi intinya ingin menjelekkan seorang sahabat Nabi. Jadi cara mereka untuk brainwash, ya, cuci otak itu caranya itu dikit, pelan-pelan. Ini loh Abu Bakar keturunannya jadi perampok gitu kan. Itu jadi salah satu cara itu. Itu Syiah, ya. Nah, tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani 'atiyya. Kemudian sungguh benar-benar kami ini akan mencabut dari setiap Syiah. Syiah di sini maknanya lebih umum, bukan Syiah yang sekte itu, bukan. Jadi Syiah secara bahasa adalah kelompok yang menyebar, kelompok yang besar. Syiah ini maksudnya di ayat ini maknanya lebih umum dari setiap kelompok. Kelompok yang dimaksud di sini kata para ulama, asy-Syiah ay al-firqatul lati tabi'at dinan minal adyan. Jadi kelompok yang mengikuti agama dari sekian agama-agama yang ada di dunia ini. Ini dikelompokkan, ini orang Kristen, ini orang Yahudi, ini orang Hindu, dikelompokkan. Masing-masing dikelompokkan. Wa khussisa dzalika Az-Zamakhsyari faqala hiya ta'ifatul lati sya'at. Kata Imam Az-Zamakhsyari adalah kelompok yang menyebar. Ai tabi'at ghawiyan minal ghuwat, yang mengikuti imam yang melampaui batas. Artinya orang yang jahat, dan ada pengikutnya. Jadi orang jahat itu, makanya kenapa dalam Islam ini ada dosa jariyah, juga ada pahala jariyah. Kapan dosa jariyah ini berlaku? Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu fa'alaihi
wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayunqasa min auzarihim syai'a. Barang siapa yang membuat contoh yang tidak baik dalam Islam, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Dia dibebani dengan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Jadi semakin besar dosanya ini. Lah, di sini Allah akan mengumpulkan manusia berdasarkan ini agamanya, kelompoknya ketika di dunia. Ya. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang akan dibangkitkan bersama yang dia cintai. Kenapa kita harus mencintai baginda Nabi? Supaya kita bisa dibangkitkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan beliau, dengan orang-orang saleh. Ya. Jadi ayyuhum asyaddu 'alar rahmani itiya. Mana di antara mereka, kata Allah, yang paling durhaka, paling maksiat, paling besar dosanya terhadap Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Kenapa menyebutkan Ar-Rahman? Jadi seakan-akan Allah ingin menyebutkan Allah yang Maha Baik saja kenapa didurhakai? Allah yang Maha Pemurah, Maha Memberi, kenapa masih ada hambanya yang bermaksiat? Jadi Allah sengaja mencantumkan kata Ar-Rahman. Siapa yang paling durhaka terhadap Ar-Rahman? Kita saja kalau manusia, ada orang baik, air susu dibalas dengan air tuba, itu orang, ya Allah Gusti wong apik kaya kowe kok diwalese nganggo sing ora apik. Itu kita aja ngelus dodo, apalagi dengan zat yang maha mulia, yang maha baik, maha paling baik, Allah Subhanahu wa taala. Allah akan cabut di mana dia yang paling durhaka. Kata para ulama, orang yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang paling besar dosanya terlebih dulu. Jadi Allah ini adil, nggak langsung kemudian ini kelompok ini. Ada memang hadis malaikat penjaga neraka itu punggungnya, antara punggung satu dengan punggung ininya, ya, itu seperti perjalanan 1 tahun besarnya. Para malaikat Zabaniyah penjaga neraka itu besar luar biasa. Dia bawa gada, bawa pukulan, ya, alat pemukul gada. Tahu gada ya? Godo, ya. Itu gada, dia bawa gada. Setiap gada dia bisa menyeret 700.000 orang penghuni neraka. Bisa kita bayangkan betapa besar gadanya ini. Ini perjalanan 1 tahun ini. Ya. Jadi Allah akan mencabut mana orang yang paling durhaka, paling besar. Maka nggak layak kita ini bercanda dengan tentang neraka, itu nggak layak, nggak lucu. Ada orang kan bercandaan Pak maksiat, sisan maksiat bae sing gede, kok ditendang malaikat blandrang ning swarga, itu kan orang pernah bilang kayak gitu kan. Menurut saya nggak lucu, ya. Nggak lucu. Neraka itu bukan untuk lelucon, ya. Neraka ini justru Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah dijumpai ada orang yang suka ketawa. Diingatkan sama Imam Al-Hasan Al-Basri tentang neraka, orang itu nggak bisa ketawa lagi sampai meninggal dunia. Jadi ada orang yang ketawanya kenceng, itu kalau kata psikolog itu orang bermasalah sebenarnya. Jadi kata orang ketawanya terlalu kenceng, ya. Tiba-tiba dia orangnya diam tapi ketawanya tiba-tiba langsung ngegas gitu ya. Itu kata psikolog, dia sebenarnya ingin meluapkan gundahnya, kegalauannya. Nah, ketawanya Nabi itu kan hanya tersenyum, ya kan, seperti itu. Sesekali boleh menampakkan gigi gerahamnya, ya, karena ada peristiwa-peristiwa tertentu, tapi kan tidak selalu, ya kan. Jadi ada orang suka ketawa, diingatkan sama Al Hasan Al Basri, orang itu pun kemudian tidak lagi tertawa sampai dia meninggal dunia. Malaikat maut itu selalu mengintai kita, ya kan? Mengintai kita 70 kali ini kita ini sehari diintai malaikat maut. Coba kalau bayangkan setiap 20 menit datang maunya.
Datang lagi orang itu lagi mangap. Datang lagi mangap lagi. Mangapnya maaf ketawa maksudnya. Ini dalam malaikat gimana ini orang saya datangin dalam keadaan ketawa lagi, nggak pernah dia serius. Makanya kata Umar bin Khattab dalam sebuah kisah, ketika ada seseorang bercerita baik tentang Fulan ini orang Masya Allah, ya, dia orang baik. Umar hanya bertanya satu pertanyaan yang sederhana sebenarnya. Pernahkah dia membahas tentang mati, tentang akhirat selama kamu bergaul dengan dia? Tidak pernah, wahai Amirul Mukminin. Maka kata Umar, dia bukan terbaik, dia bukan orang yang baik seperti yang kau ucapkan tadi. Karena apa? Sehari dia tidak pernah membahas agama. Dia sehari tidak pernah mengingat kematian. Dia sehari tidak pernah untuk mengingat bagaimana akhirat. Maka kata Umar, dia tidak baik, tidak seperti yang kau ucapkan tadi. Jadi Allah akan mencabut setiap kelompok dari kelompok-kelompok yang ada, mana orang yang paling besar dosanya, dan dia dilempar terlebih dahulu. Jadi ini kelompok ini ambil pemuka agama-agama yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diambil terlebih dahulu. Karena mereka lah yang banyak menyesatkan manusia. Dan mungkin barangkali public figure yang mereka ini ditiru, ya. Saya berlindung kepada Allah supaya dijaga, tidak dijadikan orang-orang yang memikul dosa orang banyak. Kita mohon sama Allah supaya kita tidak memikul dosa orang banyak. Cukuplah dosa kita saja. Itu pun tentu belum menjamin Allah ini akan mengampuni dosa kita. Kita harapannya Allah membuka pintu maafnya untuk kita semuanya, kan? Seperti itu. Allah akan cabut mana orang yang asyaddu 'alar rahmani 'itiyya, mana orang yang paling maksiat, mana orang yang paling besar dosanya, dan kemudian akan diambil mana yang lebih dosanya ini lebih kecil, ya. Semakin kecil diambil. Jadi semakin minim dia dosanya, dan yang terakhir adalah orang yang paling kecil, orang yang paling minim dosanya dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap penghuni neraka itu adalah orang yang berdosa, dan dosa yang paling besar adalah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata orang Mu'tazilah, wajib bagi Allah untuk menyiksa. Kata orang Mu'tazilah. Makanya salah satu prinsip keimanan orang Mu'tazilah itu adalah al-wa'du wal wa'id. Janji berupa surga dan ancaman berupa neraka. Ya, termasuk orang-orang Khawarij, kan. Biasanya orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar, maka wajib dia masuk neraka. Dia nggak peduli apakah Allah ini punya magfirahnya nanti, dia nggak peduli. Tapi ahlu sunnah, kita ada di posisi tengah. Mukmin yang meninggal dalam keadaan berdosa, maka ini adalah haknya Allah. Apakah Allah nanti akan mengampuni orang tersebut ataukah tidak, itu urusan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena urusan surga dan neraka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, maka itulah makna dari thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani 'itiyya. Kemudian sungguh benar-benar kami akan mencabut dari setiap kelompok. Ingat, Syiah di sini lafadz Syiah bukan Syiah itu, ya. Khusus Syiah ini, lafadz Syiah ini artinya umum. Jadi Syiah itu adalah secara bahasa artinya kelompok yang menyebar, kelompok yang besar seperti itu, ya. Bukan Syiah itu. Meskipun nanti juga termasuk Syiah di sini, termasuk diambil nih kelompok orang Syiah, mana orang yang paling besar dosanya, dan pertama kalilah dia yang dilempar ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.